Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas salah satu film yang berjudul Jeepers Creepers yang pertama yang dirilis pada tahun 2001. Oke, daripada kalian penasaran dengan cerita film ini, tanpa basa-basi kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film dimulai dengan menampilkan kakak beradik yang bernama Trish dan Derry. Mereka terlihat sedang mengemudikan mobilnya melewati jalan terpencil di Florida untuk liburan musim panas. Di perjalanan, Derry terus saja menggodai adik perempuannya dengan terus bercanda. Tiba-tiba mereka pun dikejutkan oleh sebuah mobil truk yang datang tiba-tiba dari arah belakang. Mobil truk itu melaju tepat di belakang mobilnya Derry dengan ugal-ugalan dan hampir saja melindas mobil mereka. Akhirnya setelah drama sikut-menyikut antara mobil Derry dengan mobil truk, mereka pun berhasil lepas dari truk gila yang ugal-ugalan tersebut. Beberapa saat kemudian, keduanya melewati sebuah gereja tua yang sudah tidak digunakan lagi. Secara bersamaan, mereka melihat truk aneh yang sebelumnya kini tengah terparkir di halaman gereja itu. Dan di sana terdapat sosok pria misterius dengan menggunakan kostum serba tertutup yang sedang menggendong benda-benda berbentuk seperti tubuh manusia. Kemudian benda-benda itu dimasukkan ke dalam sebuah lorong. Merasa ada yang aneh, sontak adik kakak itu langsung menancapkan gasnya untuk segera pergi menghindar dari si pria aneh itu. Tapi sayangnya pria aneh itu terlebih dahulu melihat keberadaan Derry dan Trish. Alhasil mereka berdua dikejar menggunakan truk kebesarannya tersebut dan aksi kejar mengejar pun terjadi sampai mobil yang dikemudikan oleh Derry harus oleng ke samping dan kehilangan kendali sampai keluar jalur. Dan setelah mobil Derry kehilangan kendali, akhirnya mereka bisa lepas juga dari kejaran si sosok misterius itu. Tapi anehnya truk itu menghilang begitu saja, seakan-akan seperti tidak terjadi apa-apa. Alih-alih pergi menjauh, kakak beradik itu justru malah semakin menantang dengan memberanikan diri untuk kembali ke arah gereja tua tersebut. Untung saja di sana tidak ada keberadaannya si sosok pria misterius itu. Karena tidak ingin membuang waktu, jadinya mereka langsung melakukan investigasi, yang dimana Derry secara tidak sengaja harus tergelincir dan masuk ke dalam lubang. Di bawah sana, Derry dikejutkan oleh suatu benda yang dibungkus layaknya seperti mayat. Tiba-tiba benda itu bergerak dan ternyata pas dibuka, isinya menampilkan sosok manusia sama seperti dirinya. Pria itu kini sedang dalam keadaan sekarat dengan luka di sekujur tubuhnya yang telah dijahit. Dan karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya pria itu pun tewas di tempat. Setelah tewasnya pria tersebut, Derry pun memerintahkan adiknya yang masih berada di atas untuk berjaga-jaga. Apabila pria misterius datang lagi, maka dirinya harus bersembunyi. Sementara itu di dalam sana, Derry terus menjelajah ke seluruh lorong dan semakin dalam. Trish sendiri tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan sebuah truk yang melaju ke arahnya. Dengan cepat dirinya masuk ke dalam mobil dan segera akan menyalakan mobil. Tapi ternyata truk yang lewat itu hanyalah truk biasa yang mengangkut jerami. Masih dalam keadaan shock, kini Trish harus kembali lagi terkejut akibat kakaknya yang datang secara tiba-tiba dan mengejutkannya. Dengan cepat mereka kembali ke arah restoran yang dipenuhi oleh orang-orang. Dan pada saat mereka keluar dari mobil, Derry pun melihat truk aneh melewat di depannya. Di dalam restoran, semua orang dibuat heran oleh penampilan Derry yang begitu acak-acakan. Dan dengan segera, petugas wanita di restoran itu berinisiatif untuk segera memanggil petugas kepolisian. Di tengah-tengah waktu menunggu, tiba-tiba Derry dikejutkan oleh bunyi telepon tepat berada di sampingnya. Dengan segera, Derry mengangkat telepon tersebut, dan di sini Derry mendapatkan sebuah pesan dari seorang wanita. Wanita itu memberitahukan Derry mengenai sosok hantu kanibal yang menjadikan organ tubuh manusia sebagai santapannya. Jikalau ada orang yang berani menghalangi jalannya,
maka hantu itu akan membuat perhitungan kepada orang yang menghalangi aksinya. Singkat cerita, petugas kepolisian sudah tiba di restoran, yang dimana Derry langsung menceritakan semua yang dialami, yang dia lihat dan yang dia ketahui mengenai sosok misterius yang ada di dalam gereja tua. Pada awalnya, polisi itu pun tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Derry. Tapi tiba-tiba kejadian mengerikan pun terjadi tepat di depan restoran. Mobil yang dikemudikan oleh Derry baru saja dimasuki oleh sosok pria misterius yang mengobrak-abrik isian mobilnya itu. Akhirnya petugas polisi percaya bahwa Derry dalam keadaan bahaya. Sontak mereka langsung melakukan investigasi untuk mengecek ke lokasi yang dimaksud oleh Derry. Dengan menggunakan dua mobil yang berbeda, mereka pun berjalan bersamaan. Tapi sayangnya mobil polisi yang berada di belakang harus terlebih dahulu diserang oleh makhluk mengerikan itu. Sementara itu, Derry dan Trish belum menyadari bahwa mobil polisi kini sudah disandra oleh si makhluk tersebut. Tiba-tiba mereka pun dikejutkan dengan sebuah lemparan mirip seperti kepala, dan sontak Derry langsung menghentikan mobilnya itu. Kemudian mereka melihat sebuah adegan menjijikan sekaligus mengerikan, yang dimana makhluk itu tengah menyantap dan menjilati kepala si petugas polisi pria yang telah tewas dibunuh sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, mereka langsung melarikan diri pergi menjauh dari si makhluk itu. Dan tibalah mereka di sebuah rumah wanita tua untuk meminta pertolongan. Tapi sepertinya makhluk tersebut harus berhadapan dengan wanita tua yang masih kuat. Aksi saling serang pun tidak terhindarkan. Tapi sayangnya wanita tua harus kalah oleh si makhluk tersebut. Kemudian dengan terpaksa, Derry dan Trish harus pergi meninggalkan wanita itu dan kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari pertolongan. Ya, karena namanya juga hantu, jadi mau kabur sejauh apapun ya tetap bisa dikejar. Sama seperti yang dialami oleh Derry dan Trish. Mereka kembali harus diganggu oleh si hantu itu yang kini sengaja memblokade jalan dengan membaringkan tubuhnya di tengah jalan. Tapi usahanya gagal karena si Derry lebih memilih untuk melindas si hantu itu. Tapi hal tersebut tidak berarti apa-apa bagi si hantu, yang dimana si hantu itu masih tetap hidup dan mengepakkan sayapnya untuk terbang mengejar kakak beradik itu. Tapi sebelum terjadi, Trish kembali lagi melindas si hantu dengan penuh emosi. Singkat cerita, setelah berhasil lepas dari kejaran si makhluk itu, Trish dan juga Derry kini sudah berada di kantor polisi. Tidak lama kemudian datanglah seorang wanita bernama Giselle. Giselle memaksa untuk menerobos menemui Derry dan juga Trish, guna memperingatkan mereka mengenai malapetaka yang akan datang. Usut punya usut, Giselle memiliki kemampuan untuk melihat ke masa depan saat dirinya sedang tidur atau bermimpi. Kemudian dia pergi untuk mengungkapkan bagaimana makhluk itu masuk ke masa hibernasinya selama 23 tahun berturut-turut. Setelah itu muncul dari tempat persembunyiannya, kemudian memakan organ manusia selama 23 hari. Kemudian alasan si makhluk itu terus menyantap organ tubuh manusia adalah untuk bisa hidup seperti manusia. Jadi sederhananya, jika makhluk itu mengkonsumsi mata untuk bisa melihat dan sama seperti organ tubuh manusia lainnya. Kemudian pada saat itu lampu di ruangan kantor polisi pun padam. Dan tidak lama kemudian terlihat makhluk itu sedang menyantap tubuh narapidana yang berada di dalam sel. Kerusuhan pun terjadi. Semua pasukan dikerahkan untuk berjaga-jaga dengan dilengkapi senjata sebagai amunisi untuk melawan si makhluk itu. Sedikit demi sedikit, jumlah petugas polisi pun semakin berkurang karena disantap oleh si makhluk kanibal tersebut. Dan tibalah pada saat bagian makhluk itu bertemu dengan Derry, Trish dan juga Giselle. Tapi anehnya makhluk itu tidak tertarik untuk menyantap tubuhnya Giselle entah kenapa. Dan dirinya lebih memilih untuk mengejar kakak beradik itu. Sampailah mereka di salah satu ruangan yang dimana lagi-lagi kakak beradik itu harus bertemu dengan si makhluk tersebut. Si makhluk kanibal itu terus mencium dan bahkan menjilati wajahnya Derry dan juga Trish. Hingga pada saatnya makhluk itu membuang Trish
karena dirasa tidak cukup sepadan untuk usahanya dalam memakan organ tubuh manusia. Oleh karena itu, Derry lah yang dipilih untuk disantap olehnya. Dan tidak lama kemudian datanglah para petugas polisi menyergap si makhluk kanibal tersebut. Tapi sayangnya mereka tidak memiliki pilihan lain untuk bisa menembak si makhluk kanibal itu, karena keberadaannya Derry yang masih dicengkram oleh makhluk tersebut. Di waktu bersamaan, si makhluk itu pun menampilkan wujud yang lebih menyeramkan lagi untuk menakut-nakuti semua orang yang ada di sana. Melihat kakaknya yang sudah tidak berdaya, Tris pun menawarkan dirinya sendiri untuk menggantikan posisi kakaknya itu. Makhluk kanibal itu pun pada awalnya tergoda oleh penawarannya Tris. Akan tetapi makhluk itu menyadari bahwa itu semua adalah jebakan. Kemudian makhluk kanibal itu segera melebarkan kedua sayapnya dan memecahkan jendela dan membawa pergi Derry. Tris berteriak karena kakaknya dibawa pergi. Kemudian dia pun bertanya kepada Giselle mengenai mimpinya, apakah mimpinya itu pernah terbukti sejauh ini. Giselle pun menghindar dari pertanyaannya Tris dan memilih untuk pergi serta mengatakan bahwa dirinya adalah perempuan gila. Sementara itu di sisi lain, kita melihat dan mendengar jeritan yang mengaung dari Derry yang sepertinya sedang kesakitan. Kemudian suara itu pun menghilang dan pabrik itu sunyi kembali. Di adegan terakhir, terlihat bahwa si makhluk kanibal sedang duduk di depan meja dan sibuk mengunyah. Sementara itu Derry sendiri diikat dengan tali dengan keadaan mulut menganga lebar dan dua lubang yang dimana dulu adalah tempat matanya. Tidak lama kemudian makhluk itu berjalan ke belakang tubuhnya Derry, kemudian menempatkan matanya tepat di belakang lubang matanya si Derry. Dan bisa kita lihat bahwa makhluk itu sudah menggunakan matanya Derry untuk dijadikan matanya sendiri. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film dari Jeepers Creepers. Ya bagaimana, seru sekali bukan filmnya? Ya jadi film ini ada lanjutannya. Apakah kalian setuju jika gua membahas kelanjutannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya jika kalian setuju. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit. Dan jangan lupa untuk tetap santuy.